Di dunia yang tak henti bergejolak, mencari ketenangan seringkali terasa seperti mimpi yang sulit digapai. Namun hidup tenang bukanlah sekadar khayalan. Itu adalah suatu keadaan yang dapat kita ciptakan, bahkan di tengah hiruk-pikuk dan ketidakpastian. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap berpijak pada diri sendiri saat badai melanda. Materi ini akan membahas secara mendalam bagaimana kita bisa meraih ketenangan batin dan menjadikannya jangkar dalam kehidupan yang serba, cepat dan penuh tantangan. Memahami ketenangan dalam kekacauan, sebelum kita menyelami strategi untuk mencapai ketenangan, penting untuk memahami apa sebenarnya ketenangan itu dalam konteks dunia yang kacau. Ketenangan bukanlah absennya kekacauan eksternal, sebaliknya ia adalah respons internal yang stabil terhadap kekacauan tersebut. Ini berarti menerima realitas, mengakui bahwa kekacauan adalah bagian inheren dari kehidupan dan kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Ini juga berarti memfokuskan energi dari hal-hal di luar kendali kita ke hal-hal yang bisa kita pengaruhi, seperti pikiran, tindakan, dan respons kita. Ketenangan juga mencakup fleksibilitas mental, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tidak terpaku pada ekspektasi yang tidak realistis, serta kedamaian batin. Kondisi pikiran yang tenang dan jernih, terlepas dari kondisi eksternal. Mencari ketenangan di dunia yang kacau adalah tentang membangun benteng internal yang kuat. Benteng ini akan melindungi kita dari gelombang emosi negatif yang disebabkan oleh stres, ketidakpastian, dan tekanan hidup modern. Akar kekacauan internal dan eksternal. Untuk mencapai ketenangan kita perlu mengidentifikasi sumber-sumber kekacauan, baik yang berasal dari dalam diri kita maupun dari lingkungan luar. Kekacauan eksternal seringkali jelas terlihat, seperti perkembangan teknologi dan informasi berlebihan. Banjir informasi dari media sosial, berita 24 jam penuh, dan notifikasi yang tiada henti dapat membanjiri pikiran kita, memicu kecemasan dan perasaan tertinggal. Tekanan ekonomi dan sosial juga berperan, dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, persaingan ketat, biaya hidup yang meningkat, dan standar sosial yang seringkali tidak realistis dapat menciptakan stres dan ketidakamanan. Peristiwa global seperti bencana alam, konflik politik, pandemi, dan krisis lainnya yang terjadi di seluruh dunia dapat memicu ketakutan dan keputusasaan. Hubungan antar pribadi, seperti konflik, salah paham, atau hubungan yang tidak sehat, dapat menguras energi emosional dan menciptakan ketegangan. Terakhir, lingkungan fisik yang bising, padat, atau tidak teratur juga dapat berkontribusi pada perasaan kacau. Meskipun kekacauan eksternal berperan besar, seringkali kekacauan internal lah yang paling sulit diatasi. Itu bisa berupa pikiran negatif dan kecemasan berlebihan, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan masa lalu, dan pola pikir pesimis yang dapat menjadi sumber utama ketidaktenangan. Perfeksionisme dan ekspektasi tidak realistis, keinginan untuk selalu sempurna dan menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai dapat menyebabkan frustrasi dan kelelahan. Kurangnya kesadaran diri, tidak memahami emosi, nilai, dan tujuan diri sendiri dapat menyebabkan kebingungan dan keputusan yang impulsif. Trauma dan luka masa lalu, pengalaman buruk yang belum tersembuhkan, dapat terus menghantui pikiran dan memengaruhi cara kita merespons situasi saat ini. Perbandingan diri dengan orang lain, melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, terutama di media sosial, dapat memicu rasa tidak cukup dan iri hati. Terakhir, keterikatan pada hasil, terlalu fokus pada hasil, dan tidak menikmati proses dapat membuat kita cemas dan kecewa ketika harapan tidak terpenuhi. Memahami sumber-sumber kekacauan ini adalah langkah pertama menuju transformasi. Dengan mengenali akar masalahnya, kita bisa mulai mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Strategi membangun ketenangan internal. Membangun ketenangan internal adalah proses yang berkelanjutan, membutuhkan kesadaran, disiplin, dan kesabaran. Ada beberapa strategi kunci yang bisa kita terapkan. Pertama, berlatih mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah praktik membawa perhatian penuh pada momen sekarang, tanpa menghakimi. Ini membantu kita mengamati pikiran dan perasaan tanpa terlarut di dalamnya, yang bermanfaat untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kita bisa memulainya dengan pernapasan sadar, meluangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada napas, merasakan sensasi udara masuk dan keluar dari tubuh. Saat pikiran mengembara, kembalikan perhatian Anda dengan lembut ke napas. Observasi sensasi, perhatikan sensasi tubuh, suara di sekitar Anda, atau objek tertentu dengan perhatian penuh.
Makan dengan sadar, nikmati setiap gigitan makanan, perhatikan tekstur, rasa, dan aroma. Meditasi sebagai bentuk latihan mindfulness yang lebih formal, seringkali melibatkan duduk diam dan fokus pada objek tunggal atau pada kesadaran itu sendiri. Melalui latihan teratur, meditasi dapat melatih otak untuk lebih tenang dan responsif, bukan reaktif. Kedua, mengelola pikiran dan emosi. Pikiran kita adalah sumber kekacauan terbesar, tetapi juga kunci untuk ketenangan. Kita perlu mengidentifikasi pola pikir negatif, mengenali pikiran-pikiran yang memicu kecemasan, ketakutan, atau kemarahan. Setelah itu, tantang pikiran negatif tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti untuk mendukungnya? Apa perspektif lain yang mungkin? Seringkali pikiran negatif adalah distorsi dari realitas. Latih ulang otak Anda dengan afirmasi positif, ganti pikiran negatif dengan afirmasi positif yang realistis. Menulis jurnal juga dapat membantu Anda memproses pikiran dan emosi, memberikan perspektif yang lebih jelas. Penting juga untuk menerima dan melepaskan emosi. Akui emosi yang Anda rasakan tanpa menghakiminya, lalu biarkan emosi itu berlalu. Jangan mencoba menekan atau melarikan diri dari emosi yang tidak menyenangkan. Itu hanya akan memperkuatnya. Ketiga, batasi paparan informasi berlebihan, digital detox. Di era digital ini, kita dibombardir dengan informasi yang bisa memicu kecemasan dan stres. Tetapkan batasan. Waktu layar menggunakan fitur di ponsel Anda, atau aplikasi pihak ketiga untuk membatasi penggunaan media sosial dan aplikasi berita. Kurasi sumber informasi Anda. Pilih beberapa sumber berita yang terpercaya dan hindari berita sensasional. Jadwalkan waktu bebas gawai. Tentukan waktu tertentu dalam sehari, misalnya 1 jam sebelum tidur atau saat makan, di mana Anda benar-benar tidak menggunakan gawai. Matikan notifikasi yang tidak penting, karena notifikasi yang terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi dan memicu respons stres. Hapus aplikasi yang tidak perlu dan yang membuang-buang waktu atau memicu perasaan negatif. Keempat, prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur adalah fondasi bagi kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dapat memperburuk stres dan kecemasan. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Bahkan di akhir pekan, ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur karena zat-zat ini dapat mengganggu siklus tidur Anda. Batasi penggunaan layar sebelum tidur karena cahaya biru dari layar dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur. Terakhir, praktikan relaksasi sebelum tidur dengan melakukan peregangan ringan, membaca buku atau mendengarkan musik menenangkan. Kelima, membangun rutinitas sehat. Struktur dan rutinitas dapat memberikan rasa kontrol dan prediktabilitas di dunia yang tidak pasti. Lakukan olahraga teratur. Aktivitas fisik adalah penawar stres yang ampuh. Bahkan 30 menit jalan kaki setiap hari dapat membuat perbedaan besar. Pola makan seimbang dengan konsumsi makanan bergizi yang mendukung fungsi otak dan suasana hati. Dan batasi gula, makanan olahan, dan kafein berlebihan. Minum air yang cukup karena dehidrasi dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat energi. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Pastikan Anda memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan yang mengisi ulang energi Anda. Terakhir, rencanakan hari Anda. Membuat daftar tugas dan memprioritaskan dapat membantu mengurangi perasaan kewalahan. Keenam, praktikan gratitude, rasa syukur. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup, sekecil apapun, dapat menggeser perspektif Anda dari kekurangan ke kelimpahan. Buatlah jurnal syukur setiap hari dengan menuliskan 3 sampai 5 hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal besar atau hal kecil. Ekspresikan syukur dengan memberitahu orang-orang terdekat Anda betapa Anda menghargai mereka. Visualisasikan hal-hal yang Anda syukuri dan rasakan emosi positif yang menyertainya. Ketujuh, semongan self-compassion, belas kasih diri. Di dunia yang seringkali keras, penting untuk bersikap baik pada diri sendiri, terutama saat kita membuat kesalahan atau menghadapi kegagalan. Perlakukan diri Anda seperti teman baik. Terapkan kebaikan dan pengertian yang sama pada diri Anda. Akui penderitaan Anda, jangan menekan perasaan tidak nyaman. Akui bahwa Anda sedang kesulitan, dan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Pahami bahwa ketidaksempurnaan adalah manusiawi. Tidak ada yang sempurna. Terima bahwa Anda memiliki kekurangan dan bahwa itu adalah bagian dari menjadi manusia. Kedelapan, batasan sehat dalam hubungan. Hubungan yang tidak sehat dapat menjadi sumber kekacauan yang signifikan.
Belajar mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah untuk menolak permintaan yang akan membebani Anda. Jauhi orang yang negatif. Batasi interaksi dengan orang-orang yang terus-menerus mengeluh, mengkritik, atau menguras energi Anda. Komunikasi efektif. Belajarlah untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan Anda dengan jelas dan hormat. Prioritaskan hubungan yang mendukung. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membuat Anda merasa positif, didukung, dan dicintai. Kesembilan, menemukan tujuan dan makna. Memiliki tujuan yang jelas dan rasa makna dalam hidup dapat memberikan arah dan ketahanan di tengah kekacauan. Refleksikan nilai-nilai Anda. Apa yang paling penting bagi Anda dalam hidup? Hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda dapat membawa kepuasan yang mendalam. Identifikasi tujuan yang bermakna. Ini bisa berupa tujuan pribadi, profesional, atau bahkan kontribusi kepada masyarakat. Berikan kontribusi, membantu orang lain atau terlibat dalam kegiatan amal dapat memberikan rasa makna yang mendalam. Terakhir, belajar hal baru, terus belajar dan mengembangkan diri dapat membuat hidup terasa lebih kaya dan bermakna. Menghadapi kekacauan eksternal dengan ketenangan. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan kekacauan eksternal, kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Salah satu hal terpenting adalah menerima apa yang tidak bisa diubah. Salah satu sumber utama ketidaktenangan adalah keinginan untuk mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Belajar untuk melepaskan adalah langkah penting. Fokuslah pada lingkaran pengaruh Anda, daripada mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali Anda. Misalnya, kebijakan pemerintah harga global. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda pengaruhi. Misalnya, bagaimana Anda bereaksi terhadap berita, bagaimana Anda mengelola keuangan pribadi Anda. Praktikkan penerimaan radikal, yang berarti menerima realitas persis seperti apa adanya, tanpa perlawanan. Ini bukan berarti menyetujui, tetapi mengakui keberadaannya. Pahami sifat perubahan, segalanya berubah. Menerima bahwa perubahan adalah konstan, dapat membantu mengurangi kecemasan akan ketidakpastian. Kemudian mengembangkan resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Ini bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan kemampuan untuk beradaptasi dan terus maju. Belajar dari pengalaman lalu. Dengan merenungkan bagaimana Anda mengatasi tantangan di masa lalu. Apa yang Anda pelajari? Kekuatan siapa yang Anda ditemukan? Bangun jaringan dukungan. Memiliki teman, keluarga, atau komunitas yang bisa Anda andalkan sangat penting saat menghadapi kesulitan. Kembangkan fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi kreatif. Terakhir, kembangkan optimisme yang realistis, percaya bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik, sambil tetap mengakui tantangan yang ada. Selanjutnya, kelola berita dan informasi. Di era informasi, kita perlu lebih bijak dalam mengonsumsi berita. Pilih waktu khusus untuk berita. Jangan terus-menerus terpapar berita. Tentukan waktu tertentu dalam sehari untuk membaca atau menonton berita. Lalu matikan. Diversifikasi sumber informasi. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Cari tahu dari berbagai perspektif. Fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Carilah berita yang tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga upaya-upaya untuk mengatasinya. Ini dapat memberikan harapan. Hindari juga ikut serta dalam drama. Hindari percakapan atau diskusi yang hanya berfokus pada sisi negatif dan memicu ketakutan. Penting juga untuk prioritaskan hubungan nyata. Di dunia yang semakin digital, hubungan tatap muka menjadi semakin penting. Luangkan waktu untuk keluarga dan teman. Jadwalkan waktu berkualitas dengan orang-orang yang Anda cintai. Terlibat dalam komunitas dengan bergabung dengan klub, kelompok hobi, atau organisasi sukarela yang dapat memberikan rasa memiliki dan dukungan sosial. Berlatihlah mendengarkan aktif. Ketika berinteraksi dengan orang lain, berikan perhatian penuh dan dengarkan tanpa menghakimi. Berikan dan terima dukungan. Bersedia membantu orang lain dan juga menerima bantuan ketika Anda membutuhkannya. Terakhir, carilah keseimbangan. Hidup tenang bukan berarti pasif atau menghindari tantangan. Ini tentang menemukan keseimbangan yang sehat antara aksi dan istirahat. Terkadang kita perlu bertindak untuk mengubah situasi, tetapi juga perlu tahu kapan harus beristirahat dan memulihkan diri. Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih seluruh hidup. Anda pastikan ada waktu untuk hobi, rekreasi, dan bersantai. Keseimbangan antara koneksi dan kesendirian, keduanya penting. Luangkan waktu untuk bersosialisasi, tetapi juga waktu untuk refleksi diri dan introspeksi. Dan keseimbangan antara keseriusan dan bercanda. Hidup ini serius, tetapi kita juga perlu menemukan waktu untuk tertawa dan tidak
terlalu menganggap serius diri sendiri. Ketenangan bukanlah tujuan akhir melainkan perjalanan. Penting sih untuk diingat bahwa hidup tenang di dunia yang kacau bukanlah tujuan yang sekali dicapai dan selesai. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan latihan, terus-menerus dan penyesuaian. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa lebih tenang, dan ada hari-hari ketika Anda merasa kewalahan. Itu normal. Ketika Anda merasa kehilangan ketenangan, jangan menghakimi diri sendiri. Ya. Kembali ke dasar-dasar yang telah kita bahas. Bernapas dalam-dalam, perhatikan pikiran Anda tanpa menilainya. Kembali ke rutinitas sehat Anda, cari dukungan dari orang yang Anda percaya, dan ingatlah bahwa ini juga akan berlalu. Ketenangan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ini memungkinkan kita untuk berpikir lebih jernih, membuat keputusan yang lebih baik, dan merespons tantangan dengan lebih efektif. Ini adalah jangkar yang menahan kita saat badai kehidupan datang. Memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kekacauan. Studi kasus dan contoh nyata untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Mari kita lihat beberapa contoh. Kasus pertama, stres pekerjaan dan batasan digital. Sarah, seorang manajer pemasaran, sering merasa kewalahan dengan email kerja yang tak henti dan ekspektasi untuk selalu online. Hal ini menyebabkan stres kronis dan gangguan tidur. Dalam menerapkan ketenangan, Sarah memutuskan untuk tidak memeriksa email kerja setelah jam 7 malam dan di akhir pekan. Dia juga mematikan notifikasi email di ponselnya. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, Sarah meluangkan 10 menit untuk meditasi singkat, berfokus pada napasnya untuk menenangkan pikirannya. Dia juga mulai membuat daftar prioritas yang jelas setiap pagi, membantu dia fokus pada tugas yang paling penting, dan mengurangi perasaan terburu-buru. Hasilnya setelah beberapa minggu, Sarah melaporkan peningkatan kualitas tidur, penurunan tingkat stres, dan merasa lebih produktif di tempat kerja karena dia bisa fokus tanpa gangguan konstan. Kasus kedua, ketidakpastian global dan mengelola kecemasan. Budi merasa sangat cemas dengan berita global tentang konflik dan krisis ekonomi. Dia sering merasa putus asa dan tidak berdaya. Untuk menerapkan ketenangan, Budi memutuskan untuk hanya membaca berita sekali, sehari di pagi hari dari satu sumber terpercaya, dan menghindari diskusi berita yang memicu kecemasan di media sosial. Daripada mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalinya, Budi mulai aktif terlibat dalam kegiatan amal lokal, merasa bahwa dia bisa membuat perbedaan positif di komunitasnya sendiri. Setiap malam, Budi menuliskan 3 hal kecil yang dia syukuri hari itu, membantu mengalihkan fokusnya dari ketakutan ke apresiasi. Hasilnya, meskipun kekacauan global masih ada, Budi merasa lebih tenang dan berdaya. Dia menemukan makna dalam kontribusinya dan merasa lebih optimis tentang kehidupannya sendiri. Kasus ketiga, hubungan toksik dan batasan sehat. Lia merasa terus-menerus lelah dan kesal karena hubungannya dengan seorang teman yang sering mengkritik dan meremehkannya. Dalam upayanya menerapkan ketenangan setelah merefleksikan perasaannya, Lia memutuskan untuk mengurangi frekuensi interaksinya dengan teman tersebut dan mulai mengatakan tidak pada permintaan yang menguras energinya. Lia juga berlatih berbicara pada dirinya sendiri dengan kebaikan dan pengertian, mengakui bahwa dia pantas mendapatkan hubungan yang mendukung. Ia juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman lain yang positif dan mendukung. Meskipun awalnya sulit, Lia merasa lebih lega dan bahagia. Dia menyadari bahwa melindungi energinya adalah bentuk perawatan diri yang penting. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hidup tenang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan memberikan hasil yang nyata. Kesimpulan, hidup tenang di dunia yang penuh kekacauan bukanlah tentang menghindari masalah, melainkan tentang mengembangkan kapasitas internal untuk menghadapinya dengan ketahanan dan kedamaian. Ini adalah praktik seumur hidup yang melibatkan kesadaran diri, pengelolaan emosi, penetapan batasan sehat, dan menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan strategi-strategi seperti mindfulness, batasan digital, rutinitas sehat, praktik syukur, dan pengembangan belas kasih diri, kita dapat membangun benteng internal yang kuat. Benteng ini akan memungkinkan kita untuk menghadapi badai kehidupan dengan kepala tegak, tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menemukan ketenangan bahkan di tengah pusaran kekacauan. Ketenangan adalah hadiah yang dapat kita berikan kepada diri sendiri, dan itu adalah investasi terbaik untuk kesejahteraan fisik dan mental kita. Siapkah Anda memulai perjalanan Anda menuju ketenangan? Langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini.
Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo enggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,